Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia. Baik pemirsa pecinta YouTube SMK 1 Bunda Cirebon. Bertemu kembali dengan Babe Arif dengan acara Ngobrol bareng alumni. Yang alhamdulillah pada hari ini diiringi dengan hujan-hujan yang rintik ini, angin yang sepoi-sepoi. Perlu saya sampaikan kepada seluruh warga pecinta YouTube ini, khususnya buat Ibu Kepala Sekolah, Assalamualaikum Ibu, pada rekan-rekan guru, karyawan, anak-anakku tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3, serta rekan-rekan alumni dimanapun Anda beraktivitas. Sebelum memulai barangkali tidak salah kalau Babe mengingatkan kembali dengan protokol kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan senantiasa menjaga jarak. Mudah-mudahan corona cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu kembali di SMK 1 Bunda Cirebon, bersilaturahmi kembali dan bisa nanti memeriahkan ulang tahun sekolah yang kita cintai. Diiringi udara yang cerah ini, alhamdulillah kami kedatangan orang-orang hebat, kedatangan anak-anak yang luar biasa yang mau meluangkan waktunya untuk datang bersilaturahmi ke tempat kami dalam acara ngobrol ini. Izinkan sebelum memulai dari hati kecil yang paling dalam saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan alumni yang sudah bisa hadir pada acara hari ini. Di mana telah hadir di tengah-tengah kita, kalau boleh saya sebutkan adalah Kang Heri Antari, alumni tahun 96. Selamat siang Kang Heri. Selamat siang. Alhamdulillah. Kemudian telah hadir juga di tengah-tengah kita salah satu anggota dari Sri Kandi PL, yaitu Teh Nunung, alumni 96. Selamat siang Teh Nunung. Selamat siang. Alhamdulillah. Sehat ya Teh Nunung ya? Alhamdulillah sehat, Be. Kemudian datang juga di tengah-tengah kita seorang alumni yang luar biasa. Aktivis pramuka. Kemudian sekarang juga aktivitasnya kemana-mana. Di Bandung saya suka ketemu. Di Sumedang suka ada, kadang mobilnya suka mogok, ganggu kendaraan yang lain itu kan. Telah hadir Kang Purwanto. Assalamualaikum Kang Purwanto. Waalaikumsalam, Be. Alhamdulillah. Sehat Kang Purwanto ya? Sehat. Terima kasih Kang Purwanto nih alumni 95. 95. Dan alhamdulillah telah hadir juga di tengah-tengah kita nih Inohong yang luar biasa juga sempat hadir di tengah-tengah kita untuk menyapa rekan-rekan alumni semua, yaitu Kang Apip. Assalamualaikum Kang Apip. Waalaikumsalam. Beliau alumni 84 di SMK 1 Bunda Cirebon ini, atau mungkin SMT Pertanian mungkin Kang Apip ya? SMT Pertanian. Dan ucapan juga terima kasih buat rekan-rekan Purwasuka nih. Laken Babe pakai pada acara ini sebagai bentuk penghargaan, cinta kasih dan rasa terima kasih Babe pada Anda semua, anak-anakku di wilayah Purwasuka. Baik, kita mulai perbincangan pagi hari ini untuk menyapa anak-anak hebat, rekan-rekan yang hebat pada hari ini. Yang pertama barangkali Kang Heri Antari. Kang Heri bisa diceritakan Kang Heri sekolah di SMK 1 Munir itu tahun berapa dulu? Kemudian aktivitasnya apa di sekolah dan seterusnya. Mangga Kang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Heri Antari, alumni 96. Alumni 96, SMP juga dari STPL yang di Jalan Pasuketan. Nah, terus saya langsung ke sini untuk aktivitas. Dulu saya ikut Paskibraka. Terus juga sebagai poltar juga, yang banyak dikenal sebagai poltar paling galak. Itu sekarang mah pensiunan lah ya. Siap poltar. Untuk aktivitas mungkin yang habis keluar lulus lulus dari kampus ini, saya langsung ke Jepang 3 tahun. Nah, Jepang 3 tahun juga itu mungkin angkatan ketiga dari dulu programnya magang Kensusei. Nah, itu saya angkatan ketiga, yang pertama dari Kochi kalau nggak salah atau Nanggo. Nah, baru ke Senuma. Itu angkatan ke Senuma, itu saya angkatan yang ketiga. Ya. Terus itu saya langsung pindah haluan dari mulai Jepang ke Eropa.
5 tahun saya di Spanyol untuk bolak-balik gitu. Nah udah seperti baru tahun 2000 berapa? Saya itu sekitar tahun 2002. Nah, 2002 saya pindah ke Spanyol. Tahun 2011 saya berhenti. Nah, saya berhenti untuk lari lagi ke operasi, mungkin untuk ke lautnya mungkin saya di sekitar Indonesia, ya, di Ambon sama di Papua. Nah untuk sekarang ya mungkin saya jalurnya memang untuk perjalanan hidup ya, untuk perjalanan hidup saya, makanya saya juga tidak ada cita-cita untuk jadi security. Sekarang saya jadi security. Saya melamar di Red Guard Security Cirebon, itu yang di situ. Nah terus pertama saya awal pengalaman untuk dinas itu mungkin di Bhinneka Bhinneka Transport. Nah, di situ terus dipindah saya untuk pegang PLTU. PLTU 2 saya pegang sebagai danru di situ. Dilanjut sekarang di rumah sakit UMC Buntet. Iya, di situ sebagai danru juga. Itu aja sih pengalaman saya. Alhamdulillah. Jadi tetap barangkali Kang Heri ini dulunya adalah pelaut. Ya. Gitu kan. Jadi melanglang buana ke Jepang, ke Eropa, dan alhamdulillah ternyata tidak lupa untuk pulang kampung, pada akhirnya balik lagi ke Indonesia gitu kan. Betul. Luar biasa pengalamannya Kang Heri. Betul. Teh Nunung barangkali bisa diceritakan pengalaman Teh Nunung semenjak sekolah dulu. Aktivitas Teh Nunung seperti apa? Karena seingat Babe, ini Teh Nunung ini termasuk taruni pertama yang berkacamata ini di SMA 1 Mudu ini gitu kan ya Teh Nunung ya. Iya. Mangga Teh Nunung. Assalamualaikum, nama saya Nunung Nuriati, alumni tahun 96. 96 Jadi udah tua sekolah, sekolah 93 ya Pak ya? Iya. Kita sekolah. satu angkatan sama Satu Pak angkatan. Heri. Cuman karena saya itu dari Jawa Tengah, jadi yang kakak-kakak kelas inget itu dari saya logatnya Jowo banget gitu, Jowo. Jadi nggak kayak orang sini, makanya saya sering diledek. Aktivitas waktu di sekolah itu jadi OSIS sama dengan Pak Heri, dan kebetulan kakak taruni paling galak juga. Alhamdulillah. Sampai 97 itu sekarang pada kalau ketemu itu tuh kakak kelas yang paling galak gitu. Setelah lulus saya bekerja di PT Arida di sini deket selama 1 tahun, kemudian pindah ke Jakarta. Di Jakarta juga saya megang pabrik jaring sebagai koordinator Jum dan Kiteng di sana selama kurang lebih 18 tahun. Ya, kemudian ada wabah begini, pabriknya agak oleng ya. Jadi saya memilih pulang kampung dan belajar hidup lagi di Cirebon. Siap. Seperti itu saja mungkin, Beh. Nah ini kan jadi sudah kita dengarkan bagaimana 2 orang alumni 96 ini konon kabarnya dulunya adalah yang tergalak gitu kan. Tapi sekarang udah enggak, Beh. Sekarang Ya. alhamdulillah. Mari silakan Ya, kalau mau sudah. kenal. Tapi yakin kan galaknya Kang Heri dan Teh Nunung ini juga demi kebaikan kalian ada di kelasnya ya gitu kan. Ya. Dan kemarin 96 juga walaupun galak mereka berdua sudah disuntik rabies kok, tenang aja aman. Dalam rangka menegakkan disiplin loh, Beh. Alhamdulillah. Mantap ini. Berikutnya nih, aduh Bapak teringat walaupun alumni 95 masih ingat di benak bagaimana seorang taruna yang aktivis di Pramuka. Gitu kan. Jadi kadang-kadang tiap hari pakai baju Pramuka dengan tali gagah bolak-balik keliling sekolah ini. Jadi alhamdulillah Kang Purwanto, mangga tolong ceritakan pengalaman Kang Purwanto selama di SMK atau di SMT Pertanian ini Kang Purwanto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwanto, lulusan 95. Waktu di sekolah terkeos-keos. Pak Arif, itu karena apa? Kita sekolah dibiayain oleh diri kita sendiri, memang dibantu keluarga, dapat dukungan dari keluarga.
dan saya aktif di Pramuka sampai selesai. Jadi alhamdulillah saya bangga bisa lulus sampai selesai tanpa terkendala apapun di sekolah kita. Dan begitu saya lulus itu singkat ceritanya saya sama Buang Anwar itu ke rumah. Dia mau ke laut, orang tuanya nggak boleh karena anak satu-satunya. Jadi Anwar minggat ke rumah saya, minta minggat bareng. Saya juga bingung, kok kamu mau minggat bareng gitu. Jadi karena dari Likung ke rumah saya, akhirnya ayo kita sepakat merantau bareng ke Serang. Alhamdulillah di Serang di sana di Cikande kita dipertemukan dengan orang Palembang dan sama orang NTT, Nusa Tenggara Timur, daerah Flores. Alhamdulillah kita diterima bekerja di sana. Walaupun ijazah kita dipertanyakan. Masa orang pertanian mau ke pabrik. Alhamdulillah akhirnya di double ijazah. Saya dulu dari teknik, saya sisipin ijazah ST-nya, sekolah teknik negerinya, sebagai pabrikasi logam. Akhirnya ada pertimbangan, alhamdulillah masuk. Saya selama sekitar 2 tahun di sana. Alhamdulillah beberapa tes pekerjaan kita lalui. Pertama kita namanya pemula dan tidak tahu mengenai apapun yang harus dipekerjakan. Makanya perusahaan itu mengalokasikan saya itu di bagian paling rendah lah. Itu di open bell dan gudang. Nah, setelah itu kita dari mulai perakitan spinning, alhamdulillah begitu berjalannya waktu dan kitanya selalu humanis dengan manajer-manajer sama plan manajer pun, kita akhirnya dialokasikan ke bagian klaser, klasifikasi bahan baku, lab. Itu di situ kita bekerja mengenal tentang kapas, dari mulai kadar gula, serat, kekuatan, dan length panjang, dan warna untuk blacklead-nya. Jadi itu perpaduan kapas Amerika dan kapas India itu di mixing. Jadi itu ada agar mendapatkan satu jenis tidak nanti di akhir di windingnya itu di packingnya tidak abnormal. Dan dipandu alhamdulillah orang Cirebon ini hebat-hebat. Mantap. Cirebon dilawan. Cirebon. Jadi saya bisa kolaborasi, bisa berpaduan dengan Buang Anwar. Buang Anwar di pas kebetulan dia di quality controlnya. Jadi bisa senggol-senggol antara spin lab-nya sama quality control. Jadi kita nggak ada pertentangan karena quality controlnya teman kita sendiri. Iya. Jadi bila mana ada kekurangan ini begini kita bisa sharing. Oh ini kurang ini pur. Itu bisa. Cuman alhamdulillah saya cuma bertahan 2 tahun Pak. Ya. Mungkin ada bisikan apa gimana saya juga ngerti. Hari Senin saya masukin 5 orang, hari Kamis saya mundurin diri. Bukannya pulang ke rumah saya ke Sumatera. Dengan tidak ada tujuan. Nah, begitu di Sumatera ternyata di tanah Sumatera itu ada adem gitu. Ya, selama sekitar 5-10 tahunan. Sumatera meliputi Bangka, Belitung sampai Pangkal Pinang, Palembang, wilayah Sumatera. Begitu nikah tidak boleh kemana-mana. Aduh, saya bingung juga di Cirebon ini nol lagi. Begitu udah nikah, punya anak 1, nggak boleh kemana-mana, bingung. Istri orang mana nih? Kampur? Orang Palimanan. Orang muda dekat Indosemen. Akhirnya mencoba mendaftarkan diri dengan tidak digaji 1 bulan. Hanya mengenalkan diri untuk ke sebuah perusahaan. Akhirnya diterima, tapi begitu lagi, nol lagi.
cleaning service deh. Alhamdulillah. Ya bikinin kopi, yang nyapu sih enggak. Oh, bikin ya. kopi. Oh, oke, setelah acara ini gue orang tua ya yang buat kopinya ya. Gaji 450.000 ya. Tahun 2007. Buat beli susu aja gak cukup tuh, 450.000. Masya Allah. Cuman kita kan namanya kerja, terus kita tak tekunin dikit-dikit, dan kita belajar apa arahnya kemana. Alhamdulillah, bahwa kita tidak hanya berkembang di cleaning service cuma sebentar ya, cuma sekitar 5 bulan. Ya, karena kita orang yang mungkin si bos menganggap kita lebih agresif gitu kan, pengen tahu. Akhirnya bos kita kan pengusaha batu bara, orang Bandung itu, ya, Polda Bandung, Kapolda. Nah, habis itu saya belajar tentang batu bara, terus sekitar 5 tahun. Akhirnya bos itu beralih karena perkembangan untuk membayar batu bara itu lama, dari satu payment 1 bulan jadi 3 bulan. Akhirnya bos kita beralih ke limbah batu bara, fly ash dan bottom up sampai sekarang. Jadi alhamdulillah saya di Cirebon ini bisa menafkahi anak, bisa bikin gubuk. Alhamdulillah. Tidak kalah lah sama orang pelaut gitu. Siap. Ya Kang Pur ya. Betul. Gebelengan di SMA 1 Munduk sehingga Kang Pur ini tahan uji dari mulai mengembara ke Serang, ke Sumatera, balik lagi jadi cleaning service. Itu barangkali juga mungkin hikmah ketahanan mentalnya karena memang pernah dididik di SMA 1 Munduk gitu Kang Pur ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Selamat. Bangga sampai merinding Bapak yang mendengar perjalanan hidup Kang Pur ini. Kemudian Kang Apip ini sosok yang juga aktivis ini. Perasaan dimanapun Bapak pergi, pertemuan alumni selalu ada sosok ini gitu kan. Mangga Kang Apip ini terdata sebagai alumni 84. Mangga bisa diceritakan perjalanan hidupnya pada rekan-rekan alumni yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam laken buat Purwasuka. Siap, salam lakukan kembali. Mohon maaf, saya bukan mewakili Purwasuka, tapi secara pribadi alumni. Dalam hal ini ada sedikit cerita. Pada waktu SMP, pada waktu itu, setelah ujian itu ditanya oleh BP, zaman dulu ada BP ya Pak. Mau masuk kemana? Ya, SPG Pak. SPG. Mau jadi guru, bapakmu guru, ibumu guru, masa kamu jadi guru lagi? Satu itu, sampai sekarang masih terngiang-ngiang bahasa itu. Kebetulan itu paman sendiri yang sekarang masih ada. Akhirnya karena di kampung saya pernah lihat sepintas ada memang tetangga yang menggunakan pakaian seragam yang seperti itu. Akhirnya Pak, saya ingin ke Cirebon. Cirebon sekolah di mana? Tidak tahu. Pokoknya saya mau ke Cirebon. Sedangkan di Cirebon ini tidak ada sanak, tidak ada saudara secara famili. Tapi ya persaudaraan sesama agama yang memang inilah yang terjadi. Dan akhirnya masuk ke SMK. Waktu itu SMTP dengan jurusan TPI, teknik penangkapan ikan. Yang betul sampai saya melamar jadi apapun itu dipertanyakan bahwa ini setingkat dengan SMP, SMTP gitu kan, sekolah menengah pertama gitu kan, jadi anggapnya seperti itu. Nah, kurun waktu sekian tahun keluar, saya di sekolah di sini itu masuk ke barangkali karena dari Kerawang dan dimasukin daftar, jadi didaftarkan oleh Pak Yayat masuk ke beasiswa. Zaman dulu itu ada Super Semar dan alhamdulillah dengan tes yang begitu ketat Super Semar ini dapat dan jadi di staf batalion dulu itu masih ada staf batalion zaman saya, nggak ada OSIS. Jadi
struktur sekolah itu adalah staf batalion. Yang memang jabatan pada waktu kelas 2 itu ya sebenarnya si kuning, tapi karena nggak ada bed waktu itu, tali komando ini nggak ada gitu kan, akhirnya yang pakai aja yang mana gitu kan. Ada kakak kelas udah lu pakai ini aja, pakai putih, jadi dianggapnya poltar. Sampai akhirnya sampai kelas 3 juga pakai tali komando poltar. Nah, di setiap hari Senin atau di hari-hari besar gitu kan, barangkali kalau dengar nama Apip Sundoro gitu kan, orang akan tahu rekan-rekan 84 juga 82 86 itu lulusan itu tahu, karena yang memimpin setiap hari Senin saya jadi komandan upacara, besoknya lagi jadi pengerek bendera, besoknya lagi jadi ajudan kepala sekolah, besoknya lagi jadi pemimpin lagu Indonesia Raya. Jadi setiap itu selalu begitu, Komplit ya. gitu kan. Makanya ya kalau dibilang artis sih artis lapangan gitu. Iya, Karena sekolah ini dulu lapangan bener-bener masih ada sekelumit itu aja, dan praktek pada waktu ada praktek itu langsung di Gresik, di daerah Gresik, Kecamatan Panceng, daerah Campurejo, itu di sana. Sebelum berangkat praktek, kita membawa anak kelas 1 untuk camping terakhir masa basic. Begitu pulang praktek, saya ditanyain lagi untuk sidang disipliner. Karena saya memasukkan salah satu yang indisipliner, ditanya sampai di mana pembinaan dan sebagainya. Alhamdulillah saya cut pada waktu itu semua sudah beres Pak permasalahannya. Akhirnya sampai sidang, dan anak-anak juga bertanya pada waktu itu. Selesai sidang, selesai semua atribut dibakar. Waktu itu juga siapa yang paling galak? Apip. Siapa yang paling baik? Apip juga. Jadi nggak tahu mana standarnya gitu kan. Tapi nggak ada yang mengatakan siapa yang jelek ya. Nah, ada. Itu saya nunggu itu gitu. Iya. Tapi ternyata dibilang yang paling jelek juga tetap nama Apip juga. Apip juga sama aja. Jadi semua kriteria didapat gitu. Ya. Keluar dari sekolah, saya masuk, ada pekerjaan di sana, diajak oleh ketua koperasi dan jadi KUD, zaman dulu booming KUD. Saya masuk tahun sebelum di KUD waktu itu saya sempat ikut daftar polisi, pelatihan, dan sempat latihan di daerah Mojokerto, di Bumi Kandung, Seba Bumi Kandung, Sekolah Bintara Bumi Kandung, Mojokerto. Dan setelah 3 tahun pendidikan, 3 bulan pendidikan, ada surat dari Jakarta bahwa saya termasuk orang yang tidak berhak untuk jadi polisi karena mata waktu itu minus. Daftar polisi yang gagal. Nah, jadi polisi tidur. Nah, polisi yang kerek. Setelah itu masuk, dan kebetulan ada program manajer koperasi. Setelah saya di KUD ketemu, alhamdulillah tuh ketemu sama Babe dan diperkenalkan oleh Pak Adnan, bukan Pak Adnan, Pak siapa? Pip. Pak ini ya. Ini anaknya Pak Sajar. Dia bilang, siapa Pak? Arif. Oh, yang diceritakan oleh Pak Sajar bahwa kalau tidur dia nggak harus pakai bantal. Bukan kepalanya, tapi pinggangnya. Karena dia dulu jalan itu nggak pernah tegak. Ini, loyo katanya. Saya persis. Tutup, jangan dibuka. Oh, itu.
Saya ketemu di sana dan memang alhamdulillah setelah kembali ke sekolah ke sini ketemu kembali dengan Pak Arif. Tapi ya kok beda gitu karena waktu itu masih muda banget. Sekarang udah pernah muda kan gitu kan. Nggak mau tua bilang. Alhamdulillah. Nah itu aja sebelum vital ini saya sampaikan. Itu aja. Nah, hebatnya alumni dari PL. Siap ditempatkan di mana saja kerjanya itu kan. Ini mungkin berkat pola pendidikan, disiplin, tata cara yang coba kita lakukan di Mundu. Yang mungkin rekan-rekan di Satika juga merasa tidak suka dengan kondisi seperti itu kan Kang Heri ya? Betul, betul. Gitu kan? Iya. Hanya pada akhirnya hasil akhirnya yang dirasakan sekarang. Itu kan bagaimana Kak Heri sekarang menjadi seorang yang tangguh, Kak Nunung, Kak Purwanto juga luar biasa tadi di sela-sela cerita kehidupannya agak mengharu birukan. Demikian juga Kang Apin gitu kan. Nah mungkin kalau boleh mungkin Bapak tanya nih ke rekan-rekan semua, apa sih yang pertama kali rekan-rekan ini ingin bersekolah di SMK 1 Mundu ini? Itu Kang Heri barangkali. Oke, terima kasih. Ya, sebenarnya gini, saya tertarik di sini karena dengan cita-cita saya. Saya pengen jadi dulu ABRI ya, TNI ya. Ya, saya juga gagal udah 3 kali. 3 kali saya gagal, 1 kali di TNI AL. TNI AL pada terakhir, tetap gagal. Kita itu namanya orang tua, itu kan suruh begini, suruh begitu kan banyak lah. Oke saya ikutin gitu, tapi yang namanya nasib beda. Cuma saya dikasih tahu ada peluang A dan peluang B. Peluang A-nya yaitu mungkin cita-cita saya. Peluang B-nya mungkin saya ke laut. Nah itu, di situ kan. Nah di situ saya juga masih ingat ada Pak Trias. Nah dulu terus ada Pak Nurhotim. Yang dulu sih mungkin Pak Nurhotim yang tinggal di sana suka pakai motor dulu pakai motor. Nah itu saya setiap pagi kan suka lari, suka apa nongkrong di situ. Kadang ngasih dulu kamu jangan malu-maluin anak STMPL. Sana hubungi Pak Trias, kamu di situ lah. Nah di situ ada penawaran dari Pak Trias. Saya masih ingat sejarahnya. Saya juga terima kasih buat Pak Trias, istilahnya sampai sekarang istilahnya apa namanya bisa tahu untuk keluar. Jadi di situ istilahnya ada penawaran yang satu ke Bali, yang satu ke Papua, yang satu lagi ke Bintang Timur di Priok itu yang dulu. Nah ternyata diterima di Kesenuma, ternyata angkatan ketiga. Dan bahkan saya juga kaget foto saya ada terpampang di sini. Awalnya Kang Heri mengenal STMPL ini, sehingga tertarik pengen masuk ke STMPL ya sekolahnya. Apa karena dari seragamnya kelihatan gagah? Atau karena memang melihat pola pendidikannya, atau karena memang tadi sesuai dengan cita-cita dan harapan Kang Heri. Betul, sesuai dengan awal saya mau sini karena satu bukan karena seragamnya. Saya tuh pengen lihat karena saya tuh hobi di bidang baris berbaris. Saya karena dari SMP saya suka dengan baris berbaris, dengan suka mengerek bendera seperti kayak Kang Apip juga. Saya hobi seperti itu. Makanya saya lihat mungkin saya jalur untuk masuk ke TNI untuk mengenal jadi seperti itu. Nah, di situ. Kalau Tenunu awal masuk ke Mundu ini karena informasi dari mana? Tadi kan dari Jawa Tengah katanya aslinya. Betul. Jauh-jauh dari Jawa Tengah juga mungkin banyak sekolah yang bagus. Iya. Di SMK 1 Mundu sekolahnya gitu teh. Gimana? Jadi gini almarhum mama ya. Kan sering lewat mungkin ya karena beliau kan memang asli pribumi sini. Saya pengen punya anak sekolahnya di PL. Kenapa mak? Karena seragamnya bagus. Oh seragamnya bagus. Iya sementara saya sendiri belum pernah lihat karena memang saya buta betul dengan wilayah Cirebon karena dari kecil memang di Temanggung gitu. Kemudian dari kebetulan rumah saya di daerah Buntet situ ya Sidamulya Mertapada. Jadi saya naik elep kemudian nanya saya mau ke PL. Cuman kan yang di depan itu kan terpampangnya SMK Pertanian. Saya naik lagi elep.
Kemudian diturunkan di 3 Berlian situ, Be. Kemudian naik GM ya kalau nggak salah. GM dulu Ya, dia. saya bilang, Pak, saya mau ke PL. Itu GM muter jauh banget, Be, keliling Cirebon. Tapi saya berhenti lagi di sekolah ini. betul. Kemudian saya tanya ini ke itu, Pak, saya mau ke PL. Neng katanya ini dulunya PL, tapi sekarang sudah berganti nama menjadi SMT Pertanian. Jadi ya itulah, jadi saya. Terus cita-cita mama tersampaikan nggak? Artinya bisa pengen pakai seragam mama seperti lihat nggak? Alhamdulillah tersampaikan. Kemudian karena apa namanya kebetulan dapat Super Semar juga, jadi mama sempat bangga. Anak saya gitu, sekolahnya di PL, betul ya. Kemudian ya itulah yang bisa membanggakan saya, bisa membanggakan mama yang ternyata anak luar daerah bisa masuk PL gitu. Itu sangat prestasi banget buat bapak. Terus begitu bercermin, bangga nggak pengen pakai seragam PL itu? Gagah banget, Be, sampai mama itu nangis ya. Gagah bukan cantik. Nangis, Be, tapi itu bukan keinginan saya karena saya kaget. Ternyata saya harus dari rumah itu harus jam 5, kemudian di sini, Be. Baris Betul. berbaris. Betul. Sangat kaget. Jam 5 kita datang Iya, ya. karena saya tidak Tuh, ada Kampur Wato bayangan tuh. bahwa sekolah di sini akan seperti ini. Jadi saya sempat shock gitu. Cuman lama-kelamaan dinikmati, akhirnya jadi sosok yang betul-betul sangat, waduh, benar-benar pembangunan mentalnya, Be. Sampai sekarang terasanya. Iya. Manto, ini aktivis pramuka. Dulu, bisa mengenal SMT Pertanian atau SMT dan mendaftar ke sekolah ini karena apa nih awalnya? Awalnya sebenarnya saya nggak tahu tentang STMPL dan tidak tahu STMP Pertanian. Karena saya SD-nya itu dari Tegal. Tegal. Ternyata itu selisih satu desa dengan Patrias. Tetapi saya nggak kenal Patrias itu orang mana. Itu setelah berjalannya di sini. Jadi saya SD dari Tegal, di hijrah ke Cirebon itu saya benar-benar tadinya cita-citanya ke teknik, Pak. Teknik. Makanya saya nggak lari ke SMP. Saya ke sekolah teknik negeri STN dulu. ST betul. Ternyata setelah mau lulus, brosur-brosur itu muncul di papan tulis tuh, di papan pengumuman, di luar tuh, di luar halaman sekolah. Ditempel-tempel, mau kesini. Saya berpikir dulu, kalau saya ke STM, berarti nanti tahun 95 itu sekitar 15 STM mengeluarkan siswa sekian ribu, itu mau kemana? Saya dulu berpikir gitu, polanya gitu. Tapi ini sekolah ini kelihatannya se-Indonesia ini jarang. Saya berpikir gitu, Be. Akhirnya anak-anak saya kompromi dengan teman-teman, termasuk Ori Hermawan, terus Ukar Mulyana, walaupun ternyata ada yang satu ST, tapi beda jurusan karena nilainya rendah. Alhamdulillah kita mencoba di sini, diterima. Alhamdulillah. Cuman ya itu yang saya omong tadi. Cuman saya itu modalnya nekat dan keberanian. Itu yang utama, harus nekat, harus berani. Orang PL mah gitu. Ya belum jadi PL juga udah berani, Pak. Saya paling berani kayaknya di antara siswa 95 jebolan itu yang 9 kelas yang paling berani itu saya. Iya, percaya. Jadi singkat cerita saya daftar di sini. Dulu saya di ST sekolah teknik itu ya rankingnya top lah, di atas 5 besar. Ranking 5, ranking 5, 3, 5, 4 itu nggak pernah lepas. Begitu daftar, alhamdulillah diterima dengan jurusan TPI. Begitu jurusan TPI, yang nggak diterima itu sekitar ada mungkin 30 orangan itu. Yang hebatnya di sini nggak diterima pun masih nongol gitu. Sap-sapan orang pada nunggu. Lihat aja. Begitu suruh ke TU, suruh bayar 60.000.
untuk nebus pakaian karena sudah diterima tuh. Saya 60.000 aja nggak ada, 600.000 pun nggak ada. 600. Tahun dulu, Pak. Uangnya sekitar punya uang sekitar 60.000-an lah saya itu. Jauh dari target. Saya nggak nyari TU, nggak nyari babe, nggak nyari siapa. Saya ketok-ketok ruang kepala sekolah. Saya masuk ke dalam, terus mana ruang kepala sekolah sih? Saya kedor dulu Pak itu yang orang Kuningan. Pak Tatang ya? Bukan. Kasmita. Pak Johari. Pak Johari. Ya. Ya, Pak Johari. Begitu saya lagi ketok-ketok berulang-ulang karena ruangannya besar, mungkin nggak kedengaran. Dihadang sama Pak Trias. Saya belum kenal itu Pak Trias. Belum kenal guru siapapun. Tanya, mau apa kamu ketok-ketok? Masih pakai SMP udah ketok-ketok. Mau sekolah Pak, tapi nggak punya biaya. Waduh. Bingung nggak? Mau jawabnya bingung. Pak Trias pun bingung. Orang mau sekolah tapi nggak punya duit, gitu kan? Terus kamu ngapain? Ya, saya mau minta pertimbangan ke kepala sekolah. Terpaksa Pak Trias ngetok pintu, dibuka, masuk, mungkin nggak tahu obrolan gimana. Habis itu Pak Trias keluar, terus saya suruh masuk duduk, terus nggak diajak ngobrol dulu, suruh duduk dulu. Ternyata masuklah Pak Yudi. Nah, ya. Pak Yudi Suroso. Setelah Pak Yudi ngobrol, berbincang dengan kepala sekolah, nah 5 menit lah kelihatannya. Terus baru ngobrol dengan saya. Kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Pak Johari. Kamu mau sekolah? Iya Pak, pengen sekolah. Bener mau sekolah? Bener. Kenapa? Nggak punya uang. Terus kamu kesini sama siapa? Ya sama orang tua, sama ibu kan. Nah. Terus kalau kamu sekolah mau malu-maluin enggak? Ya namanya sekolah ya bener Pak, namanya sekolah. Ya udah kalau mau bener tak bantu gitu. Alhamdulillah. Ya udah, ibu datang, panggil ibunya ya, sini duduk ngobrol. Bener nggak ini anak ibu? Betul Pak. Habis itu cerita singkatnya dikasih surat Pak. Saya pun nggak baca, masih di amplop, dikasihkan ke TU, termasuk ada Pak Ridwan. Ya, Pak Ridwan. Jadi tadinya saya digeser karena nggak ada uang. Kamu kepala sekolah, emang kepala sekolah siapa? Itu kepala sekolah saudara saya. Hebat dari dulu berarti. Hebat. Kepala sekolah saudara saya. Jadi nanti dibayarnya gimana? Udah tak cicil sampai 3 tahun nanti lunas. Jadi apapun kalimat itu saya sampai ketawa-ketawa. Alhamdulillah saya di sekolah. Jadi intinya dulu waktu sekolah kesini itu pengen jebolan itu betul-betul dalam artian kita dipakai, digunakan sama masyarakat. Gitu Pak. Pengalamannya cukup mengharu-birukan juga. Tapi sampai sekarang masih belum keluar. Ya udah Pak. Bos batu bara. Bos batu bara. Kita lebih nyaman kalau kemudian kita merintis dari bawah dulu. Betul. Menjadi besarnya tenang, membuktikan gitu kan. Daripada besar dulu karena kehebatan orang tuanya kemudian jatuh, itu tak akan sakit sekali. Makanya kalau saya ditanya, Pak, nggak pernah saya, kamu kerja di mana? Saya nggak pernah kerja. Saya belajar. Luar biasa. Saya kalau ditanya orang, kamu kerja di mana? Saya belajar. Jadi saya pengen belajar. Tapi walaupun saya nggak tahu tentang komputer apapun, tapi yang secara fisik, secara nyata dan kelihatan dan bisa dirasakan pegang kita, saya belajar itu. Luar biasa. Ini hikmah dari didikan di Mundu dan aktif di Pramuka ini. Kang Apip jauh-jauh dari Kerawang nih. Dulu sekolah ke Cirebon tuh karena ngelihat apa nih? Seragamnya atau karena memang melihat alumninya yang berkeliaran di Kerawang begitu banyak yang bersukses atau seperti apa Kang Apip? Terus terang aja pertama pakaian. Pakaian juga alhamdulillah kayak Teh Nunung ya. Ya, saya lihat dari pakaian
ada tetangga menggunakan pakaian kok cakep banget gitu ya. Boleh. Hanya mohon maaf, siapa tahu untung yang dilihatnya bukan Purwanto pakaiannya ya. Iya. Gitu, kalau Pak Purwanto yang Maaf. Yang saya lihat adalah SMTP 80-an ya. Orangnya masih standar tinggi dan posturnya masih lumayan dibandingkan dengan yang sudah SMK ini. Itu agak ada sedikit berbeda. Berikutnya ya mengenai masalah setelah masuk yang kita tahu punya cita-cita apa yang seperti dikatakan bahwa kita ini adalah dunia maritim. Negara kita luas, masa sih kita nggak hidup di laut gitu. Ternyata memang nasib berbicara lain. Karena memang ada ini, karena ya akhirnya kan tetap di darat maupun di laut kita sama saja, itu kan. Ada pepatah yang mengatakan di laut memang berjaya, di darat tidak berdaya. Gitu kan. Ini untuk pelaut. Ya, biasanya. untuk pelaut ya. Kayak Harry itu. Di laut memang berjaya gitu. Begitu di darat tidak berdaya. Nah ini kembali lagi tadi bahwa penanaman disiplin yang saya terima gitu kan. Begitu dikeluarkan dari dapat surat dari Mabes Polri pada waktu itu, dengan dikeluarkannya teman-teman saya memang bahkan ada yang dari mana ya gila atau apa gitu kan, karena cita-cita tidak terlaksana. Ada yang di apa namanya masa-masa basic terakhir, ada testing terakhir, Pantohir gitu kan. ya. Pantohir. Itu Pantohir. banyak yang jatuh di sana dan memang tidak stabil. Alhamdulillah dengan gemblengan dari sekolah inilah saya bisa bertahan, dan saya sisakan adalah kegilaan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena tolong gila ini jangan kamu hilangkan semua, sisakan, karena suatu saat kamu akan gila. Dan karena gila kita sudah ada, maka tidak terlalu tergila. Ya. Alhamdulillah. Baik, pemirsa pecinta channel YouTube SMK 1 Cirebon, ini kita nggak ngarang, kita nggak mendesain. Pengakuan para alumni terhadap lembaga, terhadap alma mater yang kita cintai sungguh terbukti pada hari ini. Dari 4 orang narasumber yang datang, 4 orang alumni yang datang, hampir semua mengatakan disiplin yang utama. Betul. Disiplin yang nomor 1. Nah untuk itu barangkali sebelum kita akhiri, Babi minta pesan dan kesan dari rekan-rekan semua, titip barangkali sponsor apa yang harus dipertahankan di lembaga yang kalian cintai ini. Mangga Kang Heri. Ya, untuk masalah kedisiplinan. Ya. Masalah kedisiplinan, ya kalau saya sih pengennya seperti dulu ya. Istilahnya, punten maaf, istilahnya kita cuma memang ngelihat gitu. Ya istilahnya kalau saya memang suka dengan disiplinnya, dengan sikap apa saya pelajarin segala itu, memang saya harapkan sih kedisiplinan itu memang harus dimajukan lagi gitu. Oke, siap. Makasih. Itu aja Sarannya Teh Nunung yang diharapkan atau Kang Purwanto mewakili? Ya, apa aja. Yang Kalau kedisiplinan ya alhamdulillah lah, semua juga udah baik gitu kan. Untuk membina karakter kita sendiri, Ya. untuk membimbing. Cuman ini saya ada ulasan bila mana ini kawan-kawan kita yang alumni on di darat, bila mana ada kita sebagai alumni juga dan ada bisa peluang-peluang yang lagi pada nganggur, yang bisa bergerak di bidang mana, saya bisa bergerak di bidang satu limbah, fly ash dan bottom ash, Pak Arif. Barangkali ada yang bisa kita bantu. Terus di paving block juga bisa. paving block. Iya, paving block kita bisa. Nah, mungkin dengan kawan-kawan bisa dengan harga kawan juga gitu kan. Terus ketiga bisa bila mana ada yang membutuhkan batu bara, kita bisa bantu. Perusahaan mana yang perlu kita masukin, tidak luput nanti kalau sudah ada kerjasama dengan kita
kita untuk Mart TV-nya pasti kita berikan karena dengan komitmen. Terus keempat, bila mana ada perlu transportir juga kita bisa bantu. Alhamdulillah. Kang Apip, sebelum barangkali back to Kerawang, kira-kira pesan moral apa yang perlu Kang Apip titipkan untuk alma mater tercinta ini, Kang Apip? Silakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih ke alma mater. Bisa sampai saya begini, tidak jatuh dengan kondisi yang memang pada waktu itu orang lain belum tentu bisa menerimanya. Kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada ikatan alumni yang menyebabkan kita bisa berkumpul kembali ini adalah dari alumni IKAL. Dengan adanya teknologi, alhamdulillah sekarang kita bisa berkumpul dan mudah mendapatkannya. Pesan saya hanya satu, bagaimana caranya kepada pihak sekolah ini untuk disiplin yang memang ciri khas dari sekolah tanpa merusak aturan yang ada. Karena kalau dulu benar-benar disiplin kita ini adalah semi militer, digaplok sama siapapun, saya 2 kali digaplok, juga nggak lapor ke orang tua karena malu, dan belum ada HAM. Kalau sekarang gimana caranya kita untuk mendidik disiplin mereka sebagai siswa, sebagai taruna, dan bagaimana cara mengikuti aturan yang berlaku. Ini yang memang barangkali agak sedikit sulit bagi sekolah, karena terus terang aja kenapa saya berbicara gini, karena memang kehidupan di luar ini lebih dibilang lebih berbahaya, ya berbahaya gitu kan. Dan lebih seperti kalau di sekolah tidak ada sebesar apapun, tapi di luar adalah keras dunia, apalagi namanya pelaut. Rencana banyak mereka yang ada di jurusan-jurusan yang untuk ke laut, itu tolong disiplin ini harus ditingkatkan. Itu saja. Terima kasih pesan moralnya nih Kang Heri, Teh Nunung, Kang Pur, dan Kang Apip. Jadi insya Allah kami yang diamanati untuk tetap menjadi pembimbing, pembina, pengawas taruna-taruna SMA 1 Cirebon, insya Allah kami juga senantiasa mempertahankan tradisi seperti itu. Doakan kami yang ada di SMA 1 Mundu, mudah-mudahan kami tetap amanah, kami tetap mampu membawa adik-adik, rekan-rekan semua seperti amanat dari teman-teman semua. Insya Allah disiplin adalah harga mati bagi mereka, karena apapun yang terjadi nextnya mereka juga akan bekerja dari tempatnya di tempat-tempat yang memang membutuhkan kondisi disiplin yang tinggi. Baik, pemirsa channel YouTube SMA 1 Mundu Cirebon yang saya cintai, yang Bapak cintai. Demikian pesan moral yang mungkin bisa kita ambil bersama-sama dari obrolan santai kita sambil tertawa. Di depan sebelum acara tadi kita bareng-bareng ngopi gitu kan. Apalagi Teh Nunung sebelum tampil juga sempat bermake up, subhanallah gitu kan. Pakai lipstick segala macam gitu kan. Purwanto juga cukup mengenakan pakaian yang mencirikan sebagai alumni. Ini semua adalah bentuk cinta teman-teman rekan-rekan semua terhadap lembaga ini. Ayo rekan-rekan IKAL yang lain, alumni yang lain, pintu SMK 1 Cirebon terbuka menerima kehadiran teman-teman semua. Yuk kita ramaikan channel ngobrol ini. Apa tuh ngobrol? Ngobrol bareng alumni. Alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini cukup. Terima kasih Kak Eri atas kehadirannya, Teh Nunung, atas kehadiran Pak Siska, dan Purwanto, dan Kang Apip atas kehadirannya. Jaga kondisi kesehatan, ya. Siap. Indonesia masih butuh kalian. Nah, itu kan keluarga di rumah juga, jadi mohon tetap menjaga kondisi kesehatan.
kesehatan. Dan sekali lagi, tak habis-habisnya Bapak juga berpesan dari tempat yang berbahagia ini, ingat protokol kesehatan. 3M senantiasa kita terapkan. Memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Insya Allah kita disiplin dengan seperti itu, Indonesia sehat akan terwujud. Ajak apa tuh untuk yang pemirsa, like, subscribe, share, share. and subscribe. Iya. Biar rame YouTube kita nih ya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang jelas kami bangga punya alumni, lembaga bangga punya alumni, dan alma mater memanggil alumni untuk kembali datang ke alma mater yang kalian cintai semua. Terima kasih. Salam sehat Indonesia. Salam sayang kami dari SMA 1 Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.